Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menampilkan video presentasi mengenai materi pasar monopoli. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Naswaita Nindya. Saya Vina Kurnia Fajri. Saya Safrina Primadita. Saya Afandi Akbar Basyarudin. Berikutnya kami akan menampilkan video pemaparan dari kelompok kami. Untuk subbab yang pertama mengenai pengertian pasar monopoli. Apa sih pengertian dari pasar monopoli itu? Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja. Perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Oleh sebab itu, penjual dapat menentukan harga dan memperoleh keuntungan yang tinggi. Suatu industri dikatakan berstruktur monopoli bila hanya ada satu produsen atau penjual tanpa pesaing langsung atau tidak langsung, baik nyata maupun potensial. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri dari pasar monopoli. Ciri-ciri yang pertama yaitu pasar monopoli hanya memiliki satu penjual. Karena hanya memiliki satu penjual, maka pembeli tidak mempunyai pilihan lain. Dalam hal ini, pembeli hanya menerima syarat-syarat jual beli yang ditentukan oleh penjual. Yang kedua adalah tidak ada substitusi produk yang mirip. Misalnya aliran listrik. Aliran listrik tidak mempunyai pengganti dari barang lain. Ada barang pengganti, tetapi sifatnya berbeda. Misalnya lampu minyak. Lampu minyak tidak dapat menggantikan fungsi aliran listrik untuk menyalakan TV, setrika, dan sebagainya. Yang ketiga adalah terdapat hambatan masuk ke pasar. Hambatan ini bisa berbentuk undang-undang, memerlukan teknologi yang canggih, dan memerlukan modal yang sangat besar. Yang keempat adalah sebagai penentu harga atau price setter. Dengan mengendalikan tingkat produksi dan volume produk yang ditawarkan, perusahaan monopoli dapat menentukan harga yang dikehendaki. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya monopoli. Yang pertama itu, memiliki bahan mentah strategis atau pengetahuan teknis produksi yang spesifik. Perusahaan monopoli umumnya menguasai seluruh atau sebagian besar bahan mentah yang tersedia. Sebagai contoh, Pertamina. Yang kedua adalah hak paten produk atau proses produksi. Dengan pemberian hak paten, akan melindungi perusahaan atau pihak-pihak pencipta suatu produk dari peniruan pihak-pihak lain. Dan yang terakhir adalah terdapat skala ekonomis. Pada beberapa kegiatan ekonomi, dengan menggunakan teknologi modern, produksi yang efisien hanya dapat dilakukan apabila jumlah produksinya sangat besar dan meliputi hampir seluruh produksi yang diperlukan di dalam pasar. Ini berarti bahwa pada waktu perusahaan mencapai keadaan di mana biaya produksi minimum, jumlah produksi adalah hampir sama dengan jumlah permintaan retail di pasar. Dengan sifat skala ekonomis demikian, pada tingkat produksi yang sangat tinggi, perusahaan dapat menurunkan harga. Keadaan seperti ini mengakibatkan perusahaan baru tidak akan sanggup bersaing dengan perusahaan yang terlebih dulu berkembang. Maksimalisasi laba dan equilibrium di pasar monopoli. Pada pasar monopoli, laba maksimal tercapai ketika jumlah output berada di tingkat di mana marginal cost sama dengan marginal revenue. Berikut adalah kurva maksimalisasi laba dengan keterangan kuantitas output yang menghasilkan laba maksimal adalah pada tingkat di mana MC sama dengan MR, yakni sebesar Q1. Selanjutnya ada equilibrium pasar monopoli. Setelah menentukan besarnya output yang menghasilkan laba maksimal, maka produsen akan menentukan harga yang bersedia dibayar oleh pembeli. Pada titik tersebutlah tercapai keseimbangan di pasar monopoli atau titik equilibrium. Berikut adalah kurva equilibrium dengan keterangan, adapun laba maksimal yang diperoleh produsen monopoli adalah sebesar area segi 4 P1 TUV. Kurva penawaran pasar monopoli. Di pasar monopoli hanya ada satu produsen. Artinya, kurva penawaran di pasar monopoli hanya berwujud satu titik di mana marginal cost MC sama dengan marginal revenue MR. Jikapun terjadi perubahan permintaan yang menggeser penawaran, kita tidak bisa serta-merta menggambarkan kurva penawaran sebagai gabungan dari titik keseimbangan semula dengan titik keseimbangan baru,
karena bentuknya tidak beraturan. Dengan demikian, kurva penawaran di pasar monopoli tidak bisa digambarkan melalui gambar kurva. Kurva permintaan monopoli. Kurva permintaan bagi komoditas yang dihasilkan oleh perusahaan monopoli menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Dalam hal ini, monopolis akan memperoleh harga jual yang tinggi bila produksinya sedikit, dan harga yang semakin rendah bila produksinya semakin banyak. Gambar tersebut adalah contoh gambar kurva permintaan monopoli. Diskriminasi harga atau price discriminations merupakan kebijakan monopolis mengenai harga yang pada dasarnya menetapkan harga yang berbeda kepada konsumen yang berbeda. Tujuan pokok dari kebijakan diskriminasi harga adalah untuk menaikkan jumlah keuntungan optimal. Jadi, meskipun monopolis mungkin tidak mendapatkan keuntungan dari adanya kenaikan harga, maka ia akan memperoleh keuntungan dengan menetapkan berbagai tingkat harga pada produk yang sama untuk konsumen yang berbeda. Adapun 4 keuntungan dalam diskriminasi harga. Yang pertama, peningkatan pendapatan perusahaan. Yang kedua, peningkatan layanan konsumen. Yang ketiga, memberikan keuntungan pada konsumen. Dan yang terakhir, mengelola permintaan konsumen. Ada juga kerugian dalam diskriminasi harga. Yang pertama, harga yang terlalu tinggi untuk beberapa orang. Seperti untuk konsumen yang harus melakukan pembelian pada pesawat pada jam sibuk, yang mana umumnya harga yang diterapkan jauh lebih mahal. Yang kedua, surplus konsumen menurun. Yang ketiga, ketidakadilan bagi konsumen. Dan yang terakhir, adanya biaya administratif. Diskriminasi harga derajat 1. Diskriminasi harga derajat 1 dilakukan dengan cara menerapkan harga yang berbeda-beda untuk setiap konsumen berdasarkan reservation price atau willingness to pay. Masing-masing konsumen dibedakan pada kemampuan daya beli masing-masing konsumen tersebut. Seperti seorang dokter memberlakukan tarif konsultasi yang berbeda-beda pada setiap pasiennya. Adapun grafik dalam diskriminasi harga derajat 1. Pada grafik tersebut terdapat hubungan antara P atau harga dengan Q atau output yang dimisalkan harga terdapat pada P1, P2, dan P3 dan output terdapat pada Q1, Q2, dan Q3. Pada grafik terlihat apabila P tinggi maka Q rendah. Hal ini diakibatkan pada kemampuan daya beli konsumen. Berarti apabila produsen menawarkan harga yang tinggi, maka terdapat sedikit konsumen yang akan membeli produk tersebut. Dan begitu juga sebaliknya, apabila produsen menawarkan harga yang rendah, maka terdapat banyak konsumen yang dapat membeli barang tersebut. Jadi, dalam hal ini perusahaan harus mengetahui kemampuan daya beli pada masing-masing konsumen. Diskriminasi harga derajat 1 dapat merugikan konsumen karena terdapat surplus konsumen yang diterima oleh produsen. Biaya yang harusnya diterima oleh konsumen namun menjadi milik konsumen. Diskriminasi harga derajat 1 juga disebut sebagai perfect price discrimination karena memperoleh surplus konsumen paling besar. Diskriminasi harga derajat 2. Diskriminasi harga derajat 2 dilakukan dengan cara menerapkan harga yang berbeda-beda pada jumlah batch atau lot produk yang dijual. Diskriminasi harga ini dilakukan karena perusahaan tidak memiliki informasi mengenai reservation price konsumen, seperti perbedaan harga per unit pada pembelian grosir dan pembelian eceran. Pembeli yang membeli mie instan 1 bungkus dan 1 kardus akan berbeda harganya. Adapun grafik pada diskriminasi harga derajat 2 ini. Pada grafik dijelaskan tentang diskriminasi harga derajat 2 tersebut, pelaku usaha menerapkan harga P1, P2, dan P3 berdasarkan jumlah konsumsi. Kebijakan ini dapat meningkatkan kesejahteraan konsumen karena jumlah output bertambah dan harga jual semakin murah. Hal ini dikarenakan pelaku usaha menggunakan sistem perbedaan harga per unit pada pembelian grosir dan pembelian eceran. Harga eceran lebih tinggi daripada harga per pak, sehingga konsumen lebih baik membeli secara langsung per pak daripada membeli barang eceran. Diskriminasi harga derajat 3. Diskriminasi harga derajat 3 dilakukan dengan cara menerapkan harga yang berbeda untuk setiap kelompok konsumen berdasarkan reservation price masing-masing kelompok konsumen. Diskriminasi harga derajat 3 dilakukan karena perusahaan tidak mengetahui reservation price masing-masing konsumen, tapi mengetahui reservation price kelompok konsumen. Kelompok konsumen dapat dibedakan atas lokasi
geografis, maupun karakteristik konsumen seperti umur, jenis kelamin, pekerjaan, dan lain-lainnya. Seperti barang yang dijual di pedesaan dan di perkotaan pastinya akan berbeda harganya. Penerapan diskriminasi harga. Adapun beberapa contoh dalam penerapan diskriminasi harga. Yang pertama, industri transportasi. Transportasi adalah industri yang paling besar dalam menerapkan diskriminasi harga. Seluruh jenis transportasi saat ini menerapkan tarif harga yang berbeda-beda. Perbedaan harga ini didasarkan pada berbagai hal, seperti kelas, waktu berangkat, sampai dengan usia. Kemudian harga retail. Pihak produsen bisa menjual produknya pada suatu perusahaan retail yang sama pada beberapa daerah secara bersamaan. Yang ketiga, memberikan kupon adalah cara produsen agar bisa membedakan konsumen mana yang lebih sensitif pada harga dan mana yang tidak. Sehingga pihak produsen bisa menarik harga yang lebih tinggi untuk mereka yang tidak sensitif terhadap harga. Yang terakhir, harga premium. Harga premium yang ditetapkan pada suatu produk artinya produsen mengeluarkan biaya marginal yang lebih tinggi untuk produk tersebut daripada produk lainnya. Seperti tiket pesawat. Penerapan harga seperti ini akan memberikan keuntungan secara tidak langsung pada produsen, yakni konsumen yang bersedia untuk membeli produk premium dan rela mengeluarkan uang yang lebih banyak. Sekian, terima kasih banyak.